Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ramadan kurang lebih berapa hari lagi? Hitungan hari ya. Itu tidak sampai sebulan, tapi masih di atas 20 hari ya kalau nggak salah. Antara 20-30 hari ya, nggak sampai sebulan. Akan segera kita masuki ya bulan Ramadan, bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Rasulullah SAW dan para sahabat itu sangat menanti-nanti bulan Ramadan, bulan dimana kita diwajibkan untuk berpuasa di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, coba kita perhatikan panggilan Allah di dalam ayat yang tadi. Itu yang dipanggil siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Iya, ya ayyuhalladzina. Kita udah belajar nih ya diterjemah. Ya ayyuhalladzina amanu itu hai orang-orang yang beriman. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil oleh Allah di dalam ayat tersebut, ayat yang mewajibkan saum Ramadan itu adalah orang-orang yang beriman. Satu ya. Jadi syaratnya adalah iman. Bukan ya ayuhan nas, hai manusia gitu. Bukan ya ayuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Ini apa maknanya yang bisa kita ambil dari sini? Bahwa untuk bisa menjalankan saum Ramadan dengan baik, untuk bisa menyambut panggilan Allah tersebut, itu mutlak diperlukan keimanan di situ. Keimanan di dalamnya ya, tidak. Jadi orang-orang yang beriman. Jadi makanya Allah tidak memanggil orang-orang manusia, tapi memanggil orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi syaratnya iman. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran untuk bisa menghadapi Ramadan dengan baik, atau kebalik ya. Untuk bisa memahami kenapa Rasulullah dan para sahabat dan kaum muslimin sesudahnya, orang-orang yang soleh itu menanti-nanti Ramadan, itu karena keimanan mereka gitu. Kalau keimanan ini tidak ada, mereka tidak ada manusia itu yang tersentuh dengan panggilan Allah tersebut. Jangankan menanti-nanti ya, jangankan bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan, itu bahkan menjadi kesedihan tersendiri gitu. Aduh, nggak bisa makan lagi. Aduh, harus menahan lapar dan haus nih. Wah, gitu. Jadi beban gitu. Ini kenapa? Perbedaannya apa? Adanya di iman tadi itu. Jadi iman ini bukan hanya kewajiban saum ya. Kewajiban yang lain itu iman di sini sangat menentukan bagaimana kita menyambut kewajiban itu. Bagaimana seorang manusia menyambut kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat tergantung pada keimanan. Kata Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqus, naik dan turun. Nah, ketika iman seseorang itu lagi naik-naiknya, maka setiap panggilan Allah Subhanahu wa taala itu akan disambut dengan gembira. Sami'na wa ata'na. Kita coba kilas balik. Sebenarnya yang dimaksud keimanan itu di sini apa sih? Ya, coba kita ulangi lagi. Ini materi dasar kalau mengenai keimanan. Pertama, bahwa kita meyakini dan mempercayai dan memegang bahwa alam semesta ini, bumi dan langit ini serta isinya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Allah lah pencipta alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, memelihara, memberikan rizki kepada seluruh yang ada di dalamnya. Itu satu ya. Kita percaya bahwa langit dan bumi ini beserta isinya ada yang menciptakan, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua,
Selain kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua beserta langit dan bumi beserta isinya, kita juga menyerahkan penghambaan kita itu kepada Allah. Dua ya. Dengan apa? Komitmen kita dengan dua kalimat syahadat kita. Syahadat kita. La ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Apa itu ilah? Sesuatu yang kita sembah. Ya. Tadi ada dua hal ya. Pertama, mengakui bahwa Allah pencipta segala sesuatu dan sang raja di raja yang maha semuanya. Yang kedua, kita mengakui bahwa kita hanya akan menghambakan diri kepadanya. Dua. Kenapa harus dua ini? Karena satu aja nggak cukup. Setan, iblis itu tahu bahwa Allah itu maha perkasa, maha kuasa. Tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan semuanya. Tapi menolak untuk menjadikan ilah sesuatu yang ditaati dengan pembangkangannya itu. Gitu. Begitu juga orang-orang kaum musyrikin Mekah pada saat Rasulullah SAW diutus. Itu mereka tahu, udah kenal Allah. Jadi kalau kita baca di sirah-sirah yaitu banyak, atau di film-film deh, Umar bin Khattab. Lillahi gitu, demi Allah gitu. Orang-orang Quraisy itu yang kafir, yang musuhnya Rasulullah, itu ngomongnya gitu. Lillahi, wallahi, wallahi gitu. Demi Allah gitu. Jadi udah kenal Allah mereka itu. Tetapi mereka itu menolak untuk menjadikan Allah sebagai sesembahannya mereka, satu-satunya yang disembah. Enggak. Mereka masih mau mengambil Lata, Uzza, dan berhala-berhala sembahan nenek moyangnya sebagai sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai alasan. Ada yang kan bilang misalnya ini hanya untuk sebagai perantara saja gitu. Ini sebagai simbol saja, ini sebagai apa gitu. Macam-macam. Ada juga yang terang-terangan memang menyembah gitu. Nah, apa itu artinya menyembah? Menyembah itu adalah mentaati ya, taat, tunduk, patuh kepada sesuatu, diiringi dengan mengagungkan sesuatu itu dan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan sesuatu itu menyembah. Nah, ketika kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta alam dan kita mengakui bahwa yang akan kita sembah itu hanya Allah, tidak ada yang lain, itulah kita keimanan itu di situ letak. Ya, jadi ini iman. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Walladzina amanu," dan orang-orang yang beriman itu asyaddu hubbalillah. Ternyata Allah menggambarkan orang-orang yang beriman itu di zaman Rasulullah itu sangat-sangat cinta kepada Allah. Jadi bukan hanya percaya bahwa Allah yang menciptakan dan kemudian komit bahwa akan menyembah Allah secara ritual ya, kita tidak tunduk patuh kepada yang lain tapi hanya kepada Allah, tapi bahkan lebih dari itu meletakkan kecintaannya itu kepada Allah. Gitu. Jadi luar biasa ya, udah seperti itu. Jadi cinta kepada Allah. Terbukti dengan apa di dalam surat dalam ayat yang lain Allah menjelaskan innamal mu'minuna ladina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Jadi betapa bukan hanya percaya Allah itu ada dan maha kuasa, tapi cintanya itu kepada Allah. Bergetar dia mendengar namanya. Coba kalau dulu zaman masih lirik-lirikan cinta monyet gitu ya, kalau ada yang nyebut namanya si dia itu di kelas misalnya itu kan bergetar ya gitu. Entah kenapa gitu juga ngerti, orang yang nggak ada padahal tapi ada yang nyebut itu langsung bergetar. Itu ciri-ciri cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ketika disebutkan nama Allah maka bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah zadathum imana, bertambah keimanannya. Coba kalau dapat surat gitu dari si dia, makin dibaca suratnya makin cinta gitu makin kangen, makin seperti itu. Jadi kualitas keimanan yang seperti itu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang saum Ramadan ini memanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Bayangkan ya. Jadi digambarkan oleh Allah betapa orang-orang yang beriman itu kecintaannya kepada Allah seperti itu. Kemudian Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu,
kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, kurang lebih kayak gimana tuh? Jadi udah mah cintanya kepada Allah, menyerahkan segala hidupnya hanya untuk Allah, kemudian dipanggil dan diwajibkan untuk siam. Maka ini ibarat tentara, ini sudah berbaris di lapangan siap untuk menerima perintah, maka mereka akan serempak mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Siap, laksanakan. Nah, kalau tentara kurang lebih begitu ya. Siap, laksanakan. Itu. Jadi, persiapan Ramadan yang pertama harus kita siapkan adalah memperbaiki keimanan kita. Ya. Gimana caranya? Ya itu. Dengan kajian-kajian seperti ini, mendengarkan kembali materi-materi mengenai dua kalimat syahadat, mengenai akidah, mengenai tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala, membaca kembali literatur mengenai sifat-sifat Allah. Ya, betapa Allah Subhanahu wa taala itu baik sekali kepada kita gitu ya. Kita ini mencintai sesuatu atau seseorang kenapa kira-kira? Pada umumnya adalah satu, kita mencintai sesuatu itu atau seseorang, yaitu dia sangat baik ya, banyak memberi manfaat kepada kita, maka akan tumbuh cinta kepadanya. Misalnya ada di masyarakat, tokoh masyarakat yang luar biasa jasanya kepada masyarakat, baik banget, orangnya dermawan, royal, suka membantu siapapun, ada yang sakit dibantu sama dia, yang kesusahan dibantu. Itu pasti dicintai oleh masyarakat kan. Nah, itu satu, karena memberi jasa, memberi manfaat kepada kita. Yang kedua, indah, dipandang mata, cantik. Itu pasti kita cinta. Pada wanita seperti itu, anak-anak seperti itu, atau pemandangan alam seperti itu. Itu dua. Jadi sebab-sebabnya itu seperti itu ya. Manusia cinta. Allah Subhanahu wa taala itu punya semua sebab untuk dicintai. Makin kita kenal sama Allah, makin kita gali siapa itu Allah, sifat-sifatnya Allah, ciptaan Allah, dan kebaikan-kebaikan Allah kepada kita, maka makin akan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ayo mulai sekarang nih, masih ada waktu beberapa hari persiapan Ramadan, tingkatkan keimanan kita dengan seperti itu, dengan mengenali kembali Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, ciptaannya, dan kebaikan-kebaikannya di dalam diri kita. Ini kalau kita mau urutkan lagi, telusuri lagi kebaikan Allah kepada kita, bukan main, nggak ada habisnya. Nafas kita ya, yang kita hirup, kita hembuskan, itu luar biasa. Zaman setahun yang lalu ketika varian Delta, itu orang berebut oksigen. Nafas itu susah gitu, susah. Ini kalau ada Lasma, mungkin Lasma bisa cerita bagaimana susahnya bernafas itu. Ketika sujud terbatuk-batuk baru bisa bernafas. Itu kayak orang tenggelam di air, di kolam gitu. Cari nafas itu susah. Di oksigen, cari oksigen juga mahal di mana-mana. Nah, sekarang kita alhamdulillah ini kebaikan Allah, berlimpah oksigen nih kita. Hidung kita juga nggak masalah, dada kita nggak masalah, kita bisa hirup. Semua kebaikan Allah. Detak jantung kita nih, jantung kita nggak ada masalah nih, berdetak bagus, memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, kalau ada masalah sedikit pada jantung, mahal itu. Ada yang di ring, ada yang di bypass gitu ya, pembuluh darahnya, macam-macam. Nah, kita detak jantung kita. Jadi setiap detik ya, bahkan kita nggak ngapa-ngapain aja, itu Allah memberikan kebaikan kepada kita. Telinga kita bisa mendengar, mata kita bisa melihat, hidung kita bisa membaui. Nah, kemarin kalau ada yang pernah mengalami kehilangan indera penciuman dan perasa, itu ya itulah contohnya kehilangan nikmat Allah yang sedikit aja gitu. Itu aja udah kelabakan, kita nggak bisa makan apa aja enak ya, rasanya aduh nggak masuk sih, cuma dipaksain aja gitu katanya sih. yang pernah ngerasain mungkin bisa ini ya, seperti itu kehilangan satu sedikit aja dari nikmat yang Allah berikan. Kalau saya itu seringnya kena sariawan, cuman sariawan setitik aja padahal gitu ya, tapi itu hilangnya banyak. Berat badan bisa turun sekilo mah ada kali, sekilo apa 2 kilo bisa turun
karena sariawan. Kenapa? Makanan nggak masuk, nggak bisa. Jadi betapa Allah Subhanahu Wa Taala baik kepada kita. Padahal kita itu jarang mengingat Allah. Bahkan di saat sholat pun kadang-kadang pikiran kita kemana-mana. Gitu. Tapi Allah tetap kebaikannya itu tidak berhenti meskipun kita tidak pernah atau jarang mengingat Allah. Terus menerus diberikan kepada kita. Jadi bukan main betapa baiknya Allah. Dan kepada yang baiknya seperti itu masa kita nggak cinta gitu. Nah ini logikanya di sini. Makanya ketika datang perintah Allah kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita sambut, kita jawab dengan sami'na wa ata'na. Ditambah lagi luar biasa ganjarannya akan diterima. Kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang siam berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan ihtisaban, maka akan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Luar biasa ya. Betapa banyak dosa-dosa kita mulai dari kita balik sampai sekarang itu banyak sekali. Kita ini mulai ngaji ini jadi orang yang soleh katanya ya. Soleh ini katanya juga nih. Itu baru-baru aja gitu. Baru-baru aja. Sebelumnya kita ini bandel. Yang ini mah saya lah. Sebelumnya bandel. Coba dosa apa yang belum pernah diperbuat ya Allah. Gak akan kalau tanpa adanya kasih sayang Allah bisa masuk surga tuh gak akan. Kalau tanpa adanya ampunan Allah tuh gak akan bisa masuk surga. Karena dosa kita bukan main banyak sekali. Maksiat kita banyak sekali. Jadi betapa besar dosa-dosa kita itu. Ketika remaja melakukan ini, melakukan itu. Ketika SMA begini, begitu. Sesudah kerja seperti ini, seperti itu. Belum lagi kepada orang tua kita berani melawan. Menyakiti hatinya. Kita kepada teman mungkin mencurangi. Kemudian di dalam macam-macam. Banyak sekali dosa kita. Nah Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah menyebutkan man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, diampuni semuanya itu ya Allah. Jadi betapa ketika seperti itu seseorang itu gembiranya bukan main, ya Allah ini bakal diampuni ya Allah, semua yang kulakukan, maksiat yang kulakukan akan diampuni. Jadi itu ketika mendapatkan seperti itu, kita bisa kebayang gembiranya bukan main mendapatkan kembali bulan Ramadan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, di dalam hadis yang tadi disebutkan persyaratannya 2 ya. Man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan ihtisaban. Iman tadi udah kita bahas ya. Tadi udah kita bahas. Jadi kita menghadapi Ramadan dengan iman tadi itu, mempersiapkan diri keimanan kita. Nah, yang kedua, ihtisaban. Apa itu ihtisaban? Banyak disebutkan oleh para ustadz, para ulama dengan penuh pengharapan. Penuh pengharapan akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau dengan kata dalam kata lain, ihtisaban itu dengan penuh perhitungan. Hisab ya, hisab itu perhitungan. Ihtisaban itu penuh perhitungan. Karena tadi sangat mengharapkan bisa saumnya itu diterima sehingga mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan penuh perhitungan nih. Apanya yang dihitung-hitung? Waktunya. Amalnya dihitung-hitung. Jadi mulai dari sekarang nih dipersiapkan nih, diperhitungkan semua. Ramadan, 1 Ramadan jatuhnya tanggal berapa nih? Oh, Muhammadiyah udah memutuskan tanggal sekian. Ya sudah. Itu jangan sampai luput tanggal segitu. Maghrib sehari sebelumnya itu sudah masuk Ramadan. Maka dipersiapkan. Ihtisaban itu maksudnya begitu. Dipersiapkan nih. Wah, udah dari sekarang itu disiapin nih. Saya mau tarawih di mana? Oh, kalau saya sih nggak bingung, depan rumah insya Allah, gitu kan. Nah, tapi teman-teman yang punya pilihan di musola ini, masjid itu, nah mulai dari sekarang disonding nih, di mana tarawihnya di sini bagaimana, tarawih itu bagaimana. Jadi mulai dari maghrib sehari sebelumnya sampai terus
Intinya apa? Supaya jangan sampai ada satu detik pun waktu tanpa kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Kalau yang kerja misalnya, jangan sampai H-1 itu pas masuk maghribnya itu masih ada di luar, di kantor, masih lembur misalnya gitu. Itu diatur supaya apa? Supaya bisa maksimal Ramadannya. Begitu masuk satu Ramadan, itu udah langsung fokusnya modenya mode ibadah. Mulai dari maghrib itu udah masuk Ramadan, mode ibadah di situ. Udah harus direncanakan, diperhitungkan. Maghrib itu harus berjamaah di masjid. Habis itu udah langsung misalnya tilawah 1 juz. Masuk ke Isya. Habis Isya itu apa gitu kan. Nah, rawatibnya juga jangan kelewat. Terus kemudian tidurnya nggak usah terlalu malam supaya bisa bangun sahurnya itu tidak terlambat. Kemudian besok paginya itu diperhitungkan bangunnya supaya bisa sempat dulu sholat malam sebelum sahur. Habis itu sahur kemudian sholat subuh di masjid. Sebelum subuh itu ada rawatib dulu. Kemudian habis subuh baca al-ma'thurat, doa pagi dan sore. Kemudian nunggu sampai syuruk. Habis syuruk ada sholat syuruk. Habis itu duha. Terus kemudian tilawah lagi. Terus seperti itu. Jadi dihitung-hitung kita waktu yang berlalu itu jangan sampai ada 1 detik pun itu yang hilang tanpa adanya ibadah. Itulah ihtisaban, ya. Jadi sangat perhitungan terhadap waktunya dia nih. Sekarang ngapain nih? Gitu. Ihtisaban. Jadi perhitungan. Nih sekarang jangan sampai ada waktu yang tersisa percuma. Kalau kata orang barat, time is money gitu. Waktu adalah uang. Nah, kita ini waktu adalah ganjaran dari Allah. Waktu adalah ridhonya Allah. Kita manfaatkan. Setiap detik jangan sampai berlalu tanpa adanya mendekati Allah Subhanahu wa taala, tanpa adanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan dengan penuh perhitungan pengharapan akan kesuksesan dari ibadah kita itu. Itu ya. Jadi ini ada 2. Nah, kalau saya suka kemudian mempraktekkan ihtisaban itu dengan membuat checklist. Membuat checklist bukan hanya buat kita ya, buat pribadi, tapi buat istri dan anak-anak. Kayaknya tahun-tahun lalu pernah saya share ya, checklist Ramadan. Itu ada, kalau di sekolah-sekolah anak itu suka ada tuh, sekolah anak. Jadi mereka dikasih tuh, saum, nanti di sebelah kanannya tanggal 1, 2, 3, terus sampai tanggal 30. Di bawahnya saum itu ada sholat berjamaah. Bawahnya sholat berjamaah, sholat rawatib, terus kemudian sholat duha, kemudian tilawah Quran, kemudian baca al-ma'thurat, kemudian sedekah, terus gitu. Ibadah-ibadah yang semuanya bisa kita lakukan supaya bisa mengisi Ramadan kita dengan ihtisaban itu tadi. Nanti kalau kita laksanakan, kita centang di sebelah kanan di setiap harinya, tiap tanggalnya itu. Kalau buat anak-anak, kasih reward. Targetnya berapa ya, fullnya begini, nanti kasih bintang reward. Yang paling banyak dapat bintang itu dapat rewardnya lebih banyak lagi gitu. Tiap harinya juga bisa, kalau dapat bintang tiap hari dikasih reward gitu tiap hari, biar mereka semangat. Tapi tetap kita kasih tahu kalau reward yang paling besar itu nantinya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, puasa itu, ibadah puasa itu pahalanya dari aku. Ini ya. Maksudnya gimana? Kalau ada orang ngasih kita kerjaan nih, misalnya Mas Tata nih, tolong ini saya mau ada acara pernikahan nih anak saya, berapa Mas ininya biayanya kalau mulai dari awal sampai akhir nih, foto gitu kan. Oh ya, 20 juta gitu. Wah, bisa kurang nggak? Saya budgetnya ada 10 juta. Ya 15 lah, ya udah sepakat 15. Kan gitu ya, normalnya seperti itu misalnya. Itu namanya yang biasa-biasa aja itu. Tapi kalau ada orang datang ke Mas Tata, Mas, saya mau, anak saya ini mau menikah. Tolong bikinin dokumentasi, foto, video, pokoknya apa aja dikerahkan. Urusan biaya, urusan pahalanya itu nanti gampang lah, itu urusan saya. Nah, kira-kira
dapat ordernya seneng yang kedua apa yang pertama? Yang kedua kan ya, wah ini bakal gede nih kan. Pokoknya nggak hitung-hitungan gitu. Ya, ini udah di luar dari normal, ini udah bukan order biasa lah kurang lebih gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi kata Allah, pahalanya langsung dari aku. Gitu. Jadi bukan main, puasa itu seperti itu ya. Nah kita sekarang kita paham kenapa Rasulullah SAW dan para sahabat menanti-nanti bulan Ramadan. Bahkan di dalam doanya ketika memasuki bulan Sya'ban, sebelum Sya'ban Allahumma baligna fi Rajab wa Sya'ban. Rajab ya, Allahumma barik lana, berkahilah kami fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, wa baligna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Jadi 2 bulan 3 bulan sebelumnya itu sudah berdoa, sudah mengancar-ancar, ya Allah sampaikan ke bulan Ramadan ya Allah gitu. Dan ketika Ramadan itu berlalu dari hari-hari mereka menangis. Akankah sampai lagi ke bulan Ramadan yang akan datang? Dan di dalam diri mereka itu akan bertanya-tanya, ya Allah, apakah engkau terima ibadah Ramadanku? Apakah engkau ampuni semua dosa-dosaku yang telah lalu? Jadi semua upaya yang dilakukan ihtisaban tadi itu, perhitungan tadi itu di bulan Ramadan, mendekati akhir itu semakin kekhawatiran semakin besar. Kenapa? Semua jerih payah itu tadi, ya Allah terimalah gitu. Percuma kalau udah berusaha gitu dengan ihtisaban, dengan penuh perhitungan, dengan terus menerus dan teliti beribadah, kalau Allah Subhanahu wa taala nggak terima. Jadi ketika akhir Ramadan muncullah dalam diri, ya Allah terimalah ibadahku. Makanya ketika Idul Fitri, ucapannya ketika bertemu satu sama lain, taqabbalallah minna wa minkum, semoga Allah menerima ibadah kita, kami dan kalian. Taqabbalallahu minna wa minkum, dijawab taqabbal ya karim. Itu jadi pengharapan itu. Kenapa? Karena sudah berusaha itu setengah mati, sudah berusaha ihtisaban itu tadi dengan penuh pengharapan dan penuh perhitungan. Maka di akhir-akhir kita terus berharap supaya Allah Subhanahu wa taala menerima semuanya, agar agar diampuni dosa-dosa kita. Nah, dari sinilah dosa-dosa diampuni inilah kemudian muncul literatur kembali kepada fitri, kembali kepada kesucian sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Gitu ya. Nah, inilah mengenai Ramadan. Jadi semangatnya imanan wahtisaban, dengan perbaikan, dengan keimanan yang sempurna, dan dengan penuh pengharapan dan perhitungan. Gitu. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Silakan, Pak Vito. Ini biasa kan kalau anak-anak nih kalau sholat taraweh itu kan di sini ada masjid NU tuh. Masjid yang 3 rakaat kan sholatnya cepat tuh. Ya, tapi dia ngambil cuma 8 rakaat dong. Oh, anak-anak. Udah 1 rakaat dia pulang. Maksudnya yang ngambil cepatnya doang gitu. Itu gimana sholatnya kayak gitu ya? Iya. Secara kalau ditanya, ya tarawihnya gimana? Ya dikerjakan, gitu, insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu anak-anak ya, seperti itu nggak apa-apa buat belajar. Nah, buat kita ya nggak seperti itu, jangan gitu lagi. Kita udah bukan anak-anak, jangan cari lagi yang cepet gitu. Ya, jadi kita justru perhitungan nih. Kalau udah berpikiran ihtisaban ya, iman dan ihtisaban, maka ketika mendapati musola seperti itu, aduh, besoknya kayaknya nggak ke situ lagi nih. Kenapa? Dapat gerak badannya doang. Keringetan sih, jadi kayak olahraga gitu. Cuman karena cepet, jadi bahkan kita bacaan pun jadinya susah ya, gitu ya. Kalau udah imanan wahtisaban itu keinginannya adalah untuk menikmati gitu, bukan untuk lagi sekedar menjalankan. Tapi kalau buat anak-anak silakan boleh. Cuma kalau bisa anak kita ya diajak ke yang yang khusyuk gitu, yang syahdu gitu. Lihat yang bacaannya bagus. Ya
Kalau buat anak-anak mungkin ya nggak terlalu panjang-panjang dulu gitu. Iktikaf kan gitu. Iktikaf itu kan datang ke masjid menghususkan diri dan waktu kita semua itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, khusus buat beribadah. Itu iktikaf. Jadi jangan disalah artikan iktikaf itu sebagai berada di masjid tapi kita ngerjain kerjaan gitu. Bawa laptop kerja di masjid. Ya sebagai dikatakan iktikaf ya bisa juga gitu. Cuma arahnya sebetulnya bukan ke sana. Iktikaf itu justru melepaskan diri dari kegiatan-kegiatan lain selain dari kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi harusnya kegiatannya itu ya justru putus dengan kegiatan lain. Udah, kalau nggak sholat, doa, tilawah, zikir. Itu sudah diulang-ulang itu aja udah. Jadi dalam pikiran kita cuma Allah, 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 Allah gitu. Nah, iktikaf itu arahnya ke sana sebetulnya. Ustaz, itu kalau itikaf itu batasannya apa sih, Kak? Kan banyak juga kan ada orang pulang kerja nih pas 10 hari terakhir Ramadan, dia bisanya karena nggak bisa cuti, dia pulang kerja gitu dari mungkin ba'da isya sampai subuh. Ya. Nanti pulang lagi begitu berulang gitu, gimana? Boleh. Saya dulu bahkan waktu di Senayan di BDI ya itu belum sempat terjadi, tapi pernah merencanakan kita membuat iktikaf untuk teman-teman yang nggak bisa cuti, tapi kepingin iktikaf. Nah nanti kita fasilitasi nih, misalnya di Masjid Al-Azhar atau di masjid mana yang menyelenggarakan, ayo kita daftar sama-sama. Misalnya ada 10 orang nih, saya nggak bisa cuti, jadi harus datang ke kantor terus setiap hari. Ya udah, ayo kita daftar yuk sama-sama ke masjid itu. 10 orang ya. Nanti difasilitasi pulang perginya dengan kendaraan itu ke masjid, dari kantor difasilitasi. Jadi pulang kantor itu ke masjid, langsung dari masjid terus iktikaf gitu kan. Sampai pagi waktunya berangkat kerja, berangkat lagi difasilitasi juga. Itu tadinya pernah ada rencana begitu tapi belum terlaksana. Tapi intinya itu tadi kita maksimalkan ihtisaban tadi itu, kita hitung-hitung. Kalau memang maksimalnya kita bisa cuti 10 hari terakhir, cuti. Itulah kita maksimalkan bentuk dari semangat kita, pengabdian kita, persembahan kita kepada Allah. Ya Allah, ini aku persembahkan yang terbaik untuk mendekatimu di bulan Ramadan ini. Terima Ramadanku ya Allah. Apa yang terbaik saya bisa? Saya cuti bahkan 10 hari, nggak peduli deh, pokoknya cuti gua gitu. Itu. Tapi kalau nggak bisa karena orang misalnya ada yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu tadi semaksimal mungkin. Maksimalnya apa? Pulang kerja, datang ke masjid, habis itu balik kerja lagi, begitu seterusnya 10 hari terakhir. Nggak apa-apa seperti itu juga. Atau yang kurang dari itu karena memang keterbatasannya lagi, ya nggak apa-apa juga, datang ke masjid. Ya, cuma ketika setiap kali sesinya datang ke masjid itu, baik itu 1 jam, 2 jam, ataupun 1 malam, 2 malam, ya khusus gitu, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya percuma 10 hari bahkan Ramadannya semua full di masjid tapi kerja. Ya sama aja gitu dengan di luar masjid gitu. Jadi ya nggak apa-apa juga sih dapat nilai keberadaannya di masjid itu. Cuma sayang aja gitu nggak mendapatkan intensi atau arah dari iktikaf itu sendiri. Gitu Pak Vito, jadi nggak masalah, silakan. Itu ya, jadi iman, ihtisaban, penuh pengharapan dan perhitungan. Nah, baru sesudah kita persiapkan 2 ini, atau sambil persiapan 2 ini terus menerus kita siapkan, kita belajar fikihnya, tata caranya. Puasa itu kan Ramadan merupakan salah satu bentuk ibadah ritual ya. Puasa itu ibadah ritual. Kita ingat ibadah ritual itu hukumnya apa? Kalau tidak ada contohnya tidak boleh dilakukan ya, ibadah makruh. Ya. Sebaliknya kalau hal-hal lain kebaikan yang bukan ritual itu kalau tidak dilarang, tidak ada larangannya, berarti boleh dilakukan. Ya. Tidak bid'ah gitu kurang lebih kalau. Nah, kita harus mengacu kepada
referensi-referensi yang sahih kalau untuk ibadah yang ritual. Seperti apa? Seperti kapan kita mulai saumnya sendiri, menahan kapan kita buka, itu harus mengacu pada keterangan yang sahih, nggak boleh kita mengada-ada. Itu. Nah, itu masuknya nanti ke ranah fikih tata cara peribadatan itu sendiri. Mungkin insyaallah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas tata caranya atau fikih Ramadannya itu sendiri. Baik, kita akhiri ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.